Kalau dari proses persidangan, peluang untuk putusan itu mengarah pada PSU terkait dengan pergerakan distribusi bansos, bantuan sosial, yang menyasar titik-titik suara pasangan calon paslon lawan. Jadi secara teoritis, tidak mungkin kemudian kita memperlakukan hukum acara perdata atau hukum acara pidana untuk di MK. Ya. Diskualifikasi itu kan dampak dari apa yang mereka lakukan. Harusnya ya tidak perlu khawatir. Tapi oke lah. Jadi saya tidak sepakat juga kalau misalnya tidak ada peluang untuk diskualifikasi. Yang paling nyata adalah Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren jadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya ada berita yang menarik ya, mengenai prediksi yang disampaikan Titi Anggraini ya. Karena menarik, karena Titi mengatakan kemungkinan akan ada yang namanya PSU, pemungutan suara ulang ya. Nanti akan kita lihat kebenaran dari ramalan tersebut. Coba kita bacakan komentar beritanya dan kemudian nanti kita ulas ya, Sobat era sekalian. Ini beritanya ya, sebagaimana dilansir oleh koran tempo.co. Kita bacakan, yaitu tiga prediksi putusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Pakar .2 akan ada kejutan. Nah, kejutan apa ya, kita nanti lihat ya. Oke. Mahkamah Konstitusi MK telah menyelesaikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden PHPU Pilpres atau sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024 lalu. Putusan MK soal sengketa Pilpres 2024 rencananya bakal dibacakan pada Senin 22 April 2024 mendatang. Bagaimana prediksi putusan MK tersebut? Oke. Berpeluang memutuskan PSU. Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan MK berpeluang memutuskan pemungutan suara ulang PSU dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Kalau dari proses persidangan, peluang untuk putusan itu mengarah pada PSU terkait dengan pergerakan distribusi bansos, bantuan sosial, yang menyasar titik-titik suara pasangan calon paslon lawan, gitu kata Titi saat dihubungi Tempo. Dia meyakini MK tidak hanya berfokus pada angka-angka perolehan suara pada PHPU Pilpres kali ini. Menurut Titi, ini sudah terkonfirmasi dengan pemanggilan 4 Menteri Presiden Jokowi atau pada sidang Jumat 5 April. Pada sidang terakhir, MK menghadirkan Menteri Erlangga Hartarto, ya, Menteri Muhadjir Effendi, kemudian Sri Mulyani, dan Menteri Tri Risma hari ini. Selain itu, MK juga menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dalam sidang terakhir. Tinggal apakah MK melihat relevansi antara bansos dengan politisasi perangkat desa dan birokrasi untuk kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di titik-titik yang terdampak, ujar Titi. Soal diskualifikasi Prabowo Gibran ya. Titi memperkirakan MK tidak akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dosen Hukum Tata Negara UI ini juga menyinggung soal salah satu petitum atau permohonan dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Kalau sampai diskualifikasi sih, saya meragukan MK akan sampai pada konklusi itu, ujar Titi ya. Padahal justru yang menguat adalah diskualifikasi.
Dia lalu menjelaskan mengapa kecil kemungkinan MK akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 itu. Pertama, Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama mempermasalahkan putusan MK nomor 90 tentang batas usia capres dan cawapres. Padahal MK menjadi bagian dari putusan tersebut. Jadi tidak mungkin MK menggunakan PHPU dengan menempatkan putusan 90 sebagai suatu pelanggaran, tutur Titi. Kedua, kata dia, keabsahan pencalonan Gibran akibat pelanggaran etik oleh KPU. Menurut Titi, bobot kesalahan ada pada KPU. Jika belajar dari perselisihan hasil pilkada, MK tidak pernah mendiskualifikasi calon akibat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Saya meyakini akan ada kejutan dari putusan MK, sesuatu yang akan berkontribusi bagi perbaikan pemilu Indonesia terdekat, setidaknya menjadi pembelajaran untuk pilkada 2024, ujar Titi. Menurutnya, MK kemungkinan akan memerintahkan proses verifikasi ulang. Namun putusan ini jika calon yang diberikan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari KPU sehingga tidak diverifikasi secara adil. Kejutan putusan MK, Titi menuturkan Majelis Hakim Konstitusi akan lebih menyoroti konstitusionalitas proses. Ini terutama soal dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Saya meyakini akan ada kejutan dari putusan MK, sesuatu yang akan berkontribusi bagi perbaikan pemilu Indonesia terdekat, setidaknya menjadi pembelajaran untuk pilkada 2024, tutur Titi. Sebelumnya, Hakim Konstitusi sekaligus juru bicara MK, Eni Nurbaningsi, mengatakan RPH untuk perkara PHPU Pilpres 2024 akan digelar secara formal mulai Selasa 16 April 2024 nanti. Tanggal itu bertepatan dengan batas waktu penyampaian kesimpulan oleh pihak-pihak dalam perkara tersebut. Untuk saat ini sejak Sabtu 6 April masing-masing hakim melakukan pendalaman seluruh hasil persidangan untuk kepentingan menyusun legal opini hukum ya, legal opinion ya. Hakim kata Eni kepada Tempo. Saat ini kata dia para hakim konstitusi sekarang mendalami secara menyeluruh hasil persidangan yang telah digelar sejak 27 Maret hingga 5 April 2024. Terkait kepastian tanggal pembacaan putusan MK, Eni mengatakan semua agenda penyelesaian PHPU Pilpres sesuai ketentuan 14 hari kerja sejak perkara tercatat di buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK. Eni menyebutkan dalam RPH seluruh hakim konstitusi akan menyampaikan pandangan masing-masing terhadap seluruh rangkaian PHPU termasuk jika ada pihak yang menyampaikan kesimpulan. MK membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara sengketa Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut. Ya, sahabat sekalian, apa yang dikatakan Titi menarik ya, akan ada kejutan dan bukan tidak mungkin akan diperintahkan pemungutan suara ulang. Tetapi, dan kalau kita bicara tentang pemungutan suara ulang, kita harus membedakan antara sidang MK dengan sidang perdata. Kalau di sidang perdata, mungkin akan ditolak karena harus beyond reasonable doubt, ya. Harus sebuah pembuktian yang tidak terelakkan. Tapi di MK tidak mungkin melakukan itu karena masalahnya banyak, ratusan, ribuan bahkan, sementara waktu untuk membuktikan 1 hari saja. Saksinya dibatasi dan ahlinya hanya 19 maksimal. Jadi secara teoritis tidak mungkin kemudian kita memberlakukan hukum acara perdata atau hukum acara pidana untuk di MK, ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa, di mana, bagaimana, siapa, dan lain sebagainya, tidak mungkin untuk MK. Karena itu, hakim MK harus menangkap yang namanya sense of justice melalui pendekatan ilmiah, yaitu academic approach. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mengatakan bahwa kecurangan ini sudah terjadi secara TSM, apakah MK akan menerima dalil tersebut dalam waktu pembuktian yang hanya 1 hari? Tapi kalau MK mau membuka horizon pikirannya, semua paham bahwa kemenangan 02 digerakkan oleh istana. Dan istana kemudian punya tangan yang namanya anggaran negara, baik anggaran bansos maupun anggaran perlindungan sosial lainnya. Itu yang kemudian dimanfaatkan. Jadi kalau mengatakan pengaruh bansos kecil, waduh, itu agak bias juga, ya. Karena di masyarakat orang tidak bisa membedakan lagi mana bansos, mana money politics, mana macam-macam dan lain sebagainya. Karena mereka akhirnya menerima saja bantuan yang merupakan suap tersebut, dan pastinya akan berpengaruh kalau kita lihat apa yang disampaikan Hamdi Muluk misalnya, fenomena di negara lain. Kalau fenomena di Indonesia rasanya
terlalu naik kalau kita kemudian mengambil kesimpulan hanya dari satu dua sebuah fenomena, ya. Itu, dan jangan lupa keahlian, keterangan ahli dari Hasan Nasbi dan Qodari bias, karena kemudian mereka seolah-olah menihilkan peran bansos, padahal seperti yang kita katakan, menurut Saiful Mujani, Burhanuddin Muhtadi misalnya, itu melingkar. Jadi bansos meningkatkan rating approval kepada Jokowi, kemudian calon yang didukung Jokowi mendapatkan keuntungan elektoral, kan itu logikanya. Dan ternyata Litbang Kompas sama sekali tidak mengatakan tidak ada pengaruh, ya, bukan faktor yang utama katanya bansos itu. Jadi bukan faktor yang utama. Jadi kalau kita bicara faktor utama, ya faktor utamanya Jokowi. Bansos hanyalah instrumen. Karena selain bansos kan ada intimidasi, ada mobilisasi, macam-macam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sahabat era sekalian, kalau kita mengatakan pemilu ini pemilu yang curang, rasanya tidak berlebihan. Nah, dalam titik ini mudah-mudahan Hakim MK kemudian berpikir bahwa kita pemilu curang not accepted, berapapun jumlahnya, apalagi kalau digerakkan oleh istana, maka sudah pasti pemilu tersebut tidak jujur dan tidak adil. Kalau sampai ke sana kesimpulannya, maka ada peluang untuk pemungutan suara ulang. Oke, itu satu poin. Kalau misalnya kemudian ternyata ada kerjasama, ada kesengajaan antara Jokowi dan Prabowo dengan Gibran untuk berbagi peran misalnya dalam memenangkan 02, Jokowi mensasar daerah-daerah yang di mana Prabowo lemah, 30 kali mengadakan kunjungan ke Jawa Tengah misalnya. Maka sobat era sekalian, rasanya tidak berlebihan kalau mereka didiskualifikasi. Hanya semacam ada ketakutan, kekhawatiran kalau seandainya Prabowo Gibran didiskualifikasi. Nah, ini yang sebenarnya kemudian menjadi diskualifikasi itu kan dampak dari apa yang mereka lakukan. Harusnya ya tidak perlu khawatir. Tapi oke lah. Jadi saya tidak sepakat juga kalau misalnya tidak ada peluang untuk diskualifikasi. Yang paling nyata adalah Gibran. Misalnya penetapan Gibran dianggap kesalahan KPU. No, saya tidak melihatnya kesalahan KPU. Saya melihatnya konspirasi dari awal. Mulai dari pengajuan oleh Almas Sakit Biru, kemudian Hakim MK yang dipengaruhi Paman Usman, penetapan yang kemudian tidak mengubah PKPU. Maka menurut saya, Hakim MK tidak boleh menutup mata terhadap fenomena ini juga. Bahwa sekalipun mereka mengatakan putusan 90 itu sah, tapi paling tidak pendaftaran Gibran tidak sah karena tidak memenuhi prosedur. Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa yang namanya putusan MK tidak semuanya self-executing, ada yang non-self-executing. Sebagaimana putusan yang mengabulkan permohonan saya dan Maheswara Prabadono, yaitu unregistered voters bisa memilih, ternyata malamnya setelah putusan tersebut KPU mengubah peraturan KPU sebagaimana dikatakan Putu Arta. Jadi saudara sekalian, kesalahan ini bukanlah kesalahan KPU semata, tapi memang jelas desain yang direncanakan oleh kubu istana untuk memasukkan Gibran tetapi tidak sempurna karena putusan MK dikeluarkan terlambat dan tidak ada waktu untuk mengubah putusan KPU. Nah, mudah-mudahan ini sekali lagi dipahami secara baik oleh Mahkamah Konstitusi. Ini tidak semata-mata kesalahan KPU, tapi ini konspirasi antara KPU dan kekuatan istana. Jadi KPU yang tahu betul bahwa mereka tidak bisa mengubah PKPU dalam jangka waktu dekat atau 2 hari 3 hari sebelum pendaftaran karena DPR reses, memaksakan diri. Tetapi pemaksaan mereka ditolak oleh Dirjen Perundang-undangan karena mereka mau mengundangkan perubahan peraturan PKPU tanpa konsultasi DPR. Artinya mereka tahu betul. Dan bisa jadi karena mereka kemudian didesak oleh kubu istana atau oleh kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan setelah itu, ketika PKPU gagal ditetapkan, mereka membuat surat edaran. Jadi sekali lagi, kesalahan ini bukan hanya kesalahan atau kelalaian KPU, tapi sebuah konspirasi yang sudah direncanakan dari awal. Sehingga mereka yang curang harusnya didiskualifikasi. Itu logikanya ya.
saudara sekalian. Oke. Nggak yakin MK punya keberanian untuk mendiskualifikasi 02. Nah, sekali lagi saya pun nggak yakin, saudara sekalian, ya. Walaupun pelanggarannya sudah ceto welo-welo. Ya, tetapi kita harus memberikan keyakinan pada hakim MK bahwa kalau memang benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Jangan melipir kemana-mana. Karena apa yang Anda putuskan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, kalau Anda bermain-main, maka di akhirat nanti akan dihisab Anda semua. Karena orang-orang yang di MK itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang paham agama, orang-orang yang di namanya ada nama-nama yang baik, ya, nama-nama paman Nabi, nama-nama Muslim. Demikian juga mereka yang non-Muslim juga adalah seorang yang kita harapkan adalah orang yang beriman. Jadi, saudara sekalian, sekali lagi, mudah-mudahan ada sejarah yang tercipta nanti, entah itu pemungutan suara ulang, entah itu diskualifikasi, apapun itu, tetapi putusan MK harus memberikan warna bagi demokrasi kita. Tidak boleh membiarkan sebuah kecurangan melenggang begitu saja, dan kemudian menjadi kebiasaan negeri ini. Hujan deras, ketika saya ngomong seperti ini, saudara sekalian, ya, malumlah ada seng yang dihempas air hujan, tetapi mudah-mudahan hujan ini adalah rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan berkah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.